Halo semuanya, kalau bulan Dzulhijjah udah makin dekat dan di kepala kita mulai terbayang-bayang aroma sate kambing Idul Adha, pasti ada satu diskusi tahunan yang selalu balik lagi di Indonesia. Obrolan ini bisa muncul di mana aja loh, mulai dari meja makan bareng keluarga sampai rapat panitia kurban di halaman masjid. Ya, kita lagi bahas keputusan yang lumayan krusial buat umat muslim, milih hewan kurban. Jujur aja, siapa sih yang nggak pernah ngerasain dilema ini? Pertanyaannya kelihatannya simpel banget, tapi selalu bikin mikir tiap tahun. Lebih utama mana sih? Beli satu ekor kambing murni atas nama diri sendiri, atau ikutan patungan sepertujuh bagian dari seekor sapi berukuran besar? Ini dilema dunia nyata yang sangat-sangat bisa kita pahami. Di Indonesia, dengan segala realitas ekonomi dan kebiasaan sosial kita, pilihan ini ternyata jauh lebih dari sekedar pertanyaan soal selera daging. Ini ibarat seni menyeimbangkan dua hal. Niat pengorbanan pribadi yang mendalam berhadapan dengan semangat berbagi untuk ngebantu masyarakat luas. Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas seluruh nuansa teologis, spiritual, sampai sisi sosialnya, supaya Anda bisa nemuin jawaban yang paling pas dan menenangkan hati. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita akan mulai dari ngebahas akar dilemanya, melihat pandangan hukum Syafi'i dan Hanafi, menimbang nilai spiritual murni seekor kambing, melawan manfaat sosial seekor sapi, dan diakhiri dengan panduan praktis serta esensi ketakwaan. Yuk, langsung kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama, dilema kurban sapi atau kambing. Kita lihat dulu sebenarnya di mana sih titik awal mula perdebatan ini muncul. Angka ajaibnya ada di sini. 7. Berdasarkan kesepakatan ulama dan hadis yang sahih, seekor sapi atau unta itu secara syariat sah banget buat dikurbankan dan dibagi kolektif maksimal untuk 7 orang. Aturan ini tuh ngasih jalan keluar yang luar biasa praktis loh. Kalau kita belum punya keleluasaan dana buat beli satu hewan besar sendirian, syariat Islam ngasih ruang yang indah banget buat kita bergotong royong. Nah, lanjut ke bagian kedua, hukum kurban Syafi'i versus Hanafi. Kenapa prioritas milih hewan ini bisa jadi perdebatan? Semuanya berakar dari hukum dasarnya. Ini bagian yang super menarik. Mayoritas kita di Indonesia kan pengikut mazhab Syafi'i, yang memandang kurban ini sebagai sunnah muakkadah. Maksudnya, ibadah ini sangat dianjurkan kalau Anda memang punya sisa dana di luar kebutuhan pokok selama hari tasyrik. Jadi ada fleksibilitas di situ. Tapi coba bandingkan dengan mazhab Hanafi, yang memandangnya sebagai sebuah kewajiban mutlak buat mereka yang hartanya udah mencapai nisab. Pandangan yang tegas ini biasanya bikin pengikutnya langsung memprioritaskan hewan kurban dengan kualitas paling premium secara individu, karena ya itu tadi, sifatnya wajib. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, nilai spiritual kurban kambing mandiri. Buat Anda yang selalu setia milih kambing, argumen ini kuat banget. Ada sebuah konsep luar biasa bernama afdholiyah fardiyah atau keutamaan personal. Gini, dalam ritual kurban, momen paling sakralnya itu sebenarnya bukan waktu dagingnya udah masuk ke kantong-kantong plastik buat dibagiin, bukan. Momen puncaknya justru ada di detik penumpahan darah hewan tersebut atau yang dikenal dengan ihraq ad-dam. Mengorbankan satu ekor hewan yang utuh dari ujung tanduk sampai ujung kuku atas nama satu individu itu bawa bobot spiritual yang gak kebagi-bagi. Ini murni simbol pengorbanan eksklusif Anda kepada Sang Pencipta. Dan coba deh kita hitung logika matematis spiritualnya. Bayangkan ada 7 orang nih. Kalau mereka masing-masing beli satu kambing mandiri, berarti ada 7 nyawa yang dikurbankan untuk syiar agama. Dan pastinya ada 7 prosesi doa terpisah yang dipanjatkan ke langit. Sekarang bandingkan kalau 7 orang tadi patungan satu sapi, ibadahnya sih sah, betul. Tapi secara kuantitas hanya ada 1 nyawa yang dikurbankan dan 1 doa yang dipanjatkan. Make sense kan kenapa ahli fikih klasik menaruh kambing mandiri sedikit di atas sepertujuh sapi? Tapi tunggu dulu. Agama kan gak cuma bicara soal hubungan vertikal personal kita ke atas, ya kan? Gimana dengan dampak nyatanya ke tetangga dan masyarakat sekitar? Mari kita bahas di bagian keempat, manfaat sosial daging sapi kolektif. Kalau kita bicara logistik dan pragmatisme, sapi patungan itu emang juaranya di Indonesia. Bayangin, satu sapi standar bisa ngasih kita puluhan bahkan sampai 100-an kilogram daging. Di masjid-masjid kota yang penduduknya padat banget, motong beberapa ekor sapi itu jauh lebih cepat, bersih, dan gampang diatur panitia dibandingin harus ngurus puluhan kambing yang pecicilan. Sapi itu menjamin volume daging yang masif. Di sisi lain, kambing bakal jadi juara kalau target distribusi kita itu di pelosok atau pegunungan yang jalannya sempit karena gampang banget dibawa pakai motor. Nah, semangat ngasih makan banyak orang ini dalam Islam dikenal dengan prinsip naf'ul am, yaitu kesejahteraan umat secara umum. Secara teori, ibadah personal sapi patungan mungkin tipis di bawah kambing mandiri, tapi dari kacamata kesejahteraan, sapi patungan ini pahlawan ketahanan pangan sejati buat ratusan fakir miskin di hari raya-raya.
Daging itu bisa jadi asupan gizi mewah yang mungkin jarang banget mereka makan di hari-hari biasa. Jadi, teori dan sosiologinya udah kita bongkar nih. Terus harus gimana dong? Kita masuk ke bagian kelima, panduan praktis berdasarkan kemampuan finansial. Poin krusialnya begini, sungguh nggak ada yang salah di antara keduanya. Semuanya ibadah mulia. Kalau budget Anda aman dan pengen ngejar sunnah personal, apalagi kalau mau nyembelih pakai tangan sendiri, gas, pilih kambing mandiri. Tapi, kalau Anda tahu lingkungan sekitar itu padat penduduk, banyak yang butuh, atau Anda salurkan lewat lembaga zakat, maka gabung patungan sapi kolektif adalah keputusan sosial yang super cerdas. Oh, dan ada satu fakta menarik yang bikin tenang nih. Banyak yang ragu beli kambing mandiri karena mikir, duh sayang namanya di sertifikat cuma satu orang. Tenang teman-teman, Islam punya semacam life hack spiritual, namanya tasyrik al-thawab. Biarpun secara administrasi panitia itu cuma pakai nama Anda sangat dianjurkan untuk niat mengalirkan pahala kurban itu buat suami, istri, anak, pokoknya seisi rumah. Satu kambing, tapi berkah spiritualnya nge-cover satu atap penuh. Indah banget kan? Cuma, yang paling penting dari semuanya, mau Anda di tim kambing atau tim sapi, syarat wajibnya nggak bisa ditawar ya, hewannya harus cukup umur. Sapi wajib masuk tahun ketiga, kambing masuk tahun kedua, dan domba minimal 6 bulan kalau udah ganti gigi. Tolong diingat, jangan sampai tergiur harga diskonan atau murah banget, ternyata hewannya masih anakan atau cacat. Kalau udah gitu, nilainya bukan lagi ibadah kurban, tapi cuma dapat pahala sedekah daging biasa aja. Sayang banget kan? Nggak kerasa kita sampai di bagian ke-6, sekaligus puncaknya. Ketakwaan sebagai esensi paling utama. Setelah kita ngitung semua matematika pahala-pahala, logistik, dan hukum fikih tadi, mari kita balik lagi ke ayat yang luar biasa indah dari surah Al-Hajj ini. Pada akhirnya, Allah itu nggak pernah nimbang cinta kita dari seberapa berat karkas sapi yang kita potong atau seberapa mahal ras kambing sultan yang kita beli. Sama sekali nggak. Yang tembus sampai ke langit itu cuma satu, keikhlasan murni. Ketakwaan tulus waktu kita ikhlas ngelepas sebagian rezeki kita buat berbagi di jalannya. Itu intinya. Pada akhirnya, ini semua cuma soal dialog intim antara hati nurani Anda dengan realitas kantong Anda saat ini. Jadi, kurban mana yang bakal merefleksikan rasa syukur Anda tahun ini? Mau menumpahkan darah seekor domba murni secara personal atau patungan ngebawa kebahagiaan daging sapi masif bareng warga sekitar? Apapun pilihan Anda, lakukan dengan senyum dan keyakinan bahwa Anda udah ngasih versi terbaik yang Anda bisa. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.